Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkah dalam. Kita berjumpa lagi di dalam latihan doa kontemplasi Santo Ignatius ini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini kita akan bersama-sama berlatih doa, yaitu tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Hanya dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Sebelum latihan dimulai, marilah kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh baik, yang maha baik, penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mengumpulkan kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan doa kontemplasi kami. Kami akan merenungkan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya untuk merayakan Bunda Maria diangkat ke surga dan juga sebagai Ratu Surga. Semoga berkat doa Bunda Maria semakin memberikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Berkatilah latihan kontemplasi kami saat ini, berkatilah keluarga kami, dan berkatilah semua orang yang membutuhkan doa-doa kami saat ini, khususnya mereka yang terdampak pandemi Corona COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh waktu ini kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, sebelum kita mulai latihan doa, saya akan sedikit memberikan pokok-pokok tentang spiritualitas Santo Ignatius Loyola. Beberapa tempat penting dalam perjalanan spiritual Santo Ignatius Loyola bisa disebut di sini, yaitu pertama tentu Sanktuaria Basilika di Loyola, itu tempat Santo Ignatius lahir. Kemudian ada Santa Maria Aratsatsu, ya, ini adalah gereja di mana Santo Ignatius Loyola singgah pertama kali ketika dia mulai perjalanan ziarah ke Yerusalem. Tempat singgah berikutnya adalah Montserrat, di mana di situ ada biara Benediktin dan ada kapel ini ya, Black Madonna. Nah, maka Santo Ignatius berdoa sepanjang malam di depan Black Madonna ini, Bunda Maria yang hitam ini, untuk menyerahkan diri, ya, mempersembahkan pedangnya, dan pagi harinya dia lalu memberikan seluruh pakaian bangsawannya kepada pengemis, dan dia memakai pakaian pengemis itu. Perjalanan berikutnya yang sangat penting itu adalah Gua Manresa. Di sini dia berdoa dan akhirnya mendapat penampakan penglihatan dari Allah Tritunggal sendiri. Dan dia pun kemudian menuliskan seluruh pengalaman rohani itu dalam buku latihan rohani. Dia tinggal selama 3 bulan. Ini adalah Sungai Kardoner. Guanya ada di tepi sungai ini. Nah, ini guanya sekarang di tempat yang sangat bagus. Berikutnya, Santo Ignatius pernah singgah juga di Santa Maria del Mar di Barcelona. Di sini dia mengajar dan juga memberikan pelajaran kepada anak-anak. Lalu tempat berikutnya yang penting juga adalah Santa Maria della Strada. Itu adalah suatu kapel di gereja del Gesù di Roma, di samping kamar dia tinggal. Setiap pagi ketika dia membuka jendela, dia langsung melihat kapel itu dengan Maria della Strada di sana, yang artinya Maria pelindung perjalanan kita. Ini adalah gereja del Gesù, tempat kapel Maria della Strada di bagian kiri depan. Ini adalah patung Santo Ignatius Loyola, ini makamnya. Di dalam gereja Gesù juga di depan kapel Santa Maria della Strada. Nah, waktu yang lalu diposting tentang bagian perlindungan batin, pokok-pokoknya tentu saya ingatkan kembali supaya kita lakukan setiap malam, yaitu
pemeriksaan batin. Pertama kita mohon terang Roh Kudus, lalu kita melihat pengalaman kita dalam terang Tuhan. Tidak menghakimi, tidak mengadili, tapi lebih-lebih melihat rahmat-rahmat Tuhan. Hari ini apa? Lalu kita bersyukur atas segala rahmat yang kita terima hari ini, apapun ya, dari bangun pagi sampai malam ini apa, dari makanan, air, keluarga, sahabat, dan siapapun itu kita syukuri. Lalu langkah berikutnya kita juga menyesali untuk segala kekurangan dan kelemahan serta dosa kita hari ini. Dan kemudian kita buat niat baru untuk perbaiki hidup kita selanjutnya. Dan pada akhirnya kita tutup dengan doa Bapa Kami. Nah itu secara singkat langkah-langkah dalam pemeriksaan batin yang baik kalau kita lakukan setiap malam sebelum tidur. Nah kita sekarang masuki tema utama kita yaitu kontemplasi Ignatian dengan bahan Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 untuk merayakan Maria diangkat ke surga. Kita baca bersama bahan dari Injil Lukas ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira akan Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Salute a te, Zaccaria. Sono Maria, figlia di Gioacchino. Come stai? Sono tanti anni che non ci vediamo. Salute. Salute a te. Purtroppo mio fratello Zaccaria non parla perché ha perso la parola. Sono passati ormai più di 6 mesi. Un giorno è entrato nel tempio e ne è uscito completamente muto. Continuiamo a chiederci cosa abbia visto.
Elisabetta? Elisabetta. Salute a te, Elisabetta. Maria. Benedetta sei tu tra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno. A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Appena mi è giunto all'orecchio il suono del tuo saluto, il bambino mi è sobbalzato nel ventre per la gioia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Nah, seperti biasanya, doa kita bagi dalam beberapa bagian. Pertama doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan dan 3 pokok, kemudian percakapan dengan Yesus ataupun Bunda Maria. Pendahuluan yang pertama itu kita ingat cerita yang akan kita kontemplasikan, yaitu Bunda Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Kemudian kita bayangkan tempat dalam angan-angan kita bagaimana Bunda Maria menyampaikan pujian kepada Allah di rumah Zakaria dan Elisabet. Kemudian yang ketiga kita mohon rahmat, yaitu di sini kita mohon rahmat pengertian mendalam tentang Tuhan Yesus yang menjadi manusia bagi kita, agar kita bisa lebih mencintai Dia, mengikuti Dia lebih dekat melalui ketekunan kita, khususnya dalam doa rosario setiap harinya. Lalu kita masuk dalam kontemplasinya sendiri. Pokok pertama itu kita kontemplasikan bagaimana Bunda Maria itu mengunjungi Elisabet, lalu Yohanes Baptis dalam kandungan Elisabet menunjuk kegirangan, sehingga Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus dan berseru, "Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu." Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kemudian pokok yang kedua nanti kita akan merenungkan bagaimana Bunda Maria itu menyanyikan kidung Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya apa untuk hidup kita. Lalu pokok yang ketiga itu lalu Maria tinggal 3 bulan di rumah Elisabet membantu sampai Elisabet melahirkan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu jangan lupa nanti juga membuat percakapan dengan Yesus ataupun dengan Bunda Maria, ya, atau juga Elisabet. Baik, sekarang kita akan memulai latihan doa kita. Kita mulai dengan doa persiapan.
kita masuk dalam keheningan, kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sadari suara-suara sekitar. Kita sadari perasaan tubuh kita. Kita sadari seluruh diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang hadir dekat dengan kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah. Lihatlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru. Karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat, seperti kepada seorang ayah yang Maha Baik dan Maha Rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian Orang Kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin. Sekarang kita masuk dalam suasana doa, dalam kontemplasi. Silahkan dilanjutkan. Membayangkan, mengkontemplasikan Bunda Maria yang mengadakan perjalanan mengunjungi Elizabeth, saudarinya.
Saudara terkasih dalam Kristus, para sahabat Ignatian, malah sekarang kita menutup bersama latihan doa kontemplasi ini dengan doa penutup. Kita akan berdoa juga untuk ujub Bapa Suci pada bulan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam latihan kontemplasi pada malam hari ini. Semoga berkat doa restu Bunda Maria kami pun juga semakin menjadi setia pada Yesus Kristus Putra-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Paus Fransiskus, untuk kesehatan dan juga untuk pengembalaan beliau. Juga untuk ujub-ujub Paus Fransiskus bulan ini bagi kerasaan doa, yaitu untuk ujub universal untuk kesehatan di dalam dunia maritim. Semoga semua orang yang bekerja dan hidup dari laut, yaitu pelaut, nelayan, beserta keluarganya, dan juga para petugas yang menjaga laut, senantiasa dikaruniai keselamatan dan juga kesejahteraan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, untuk kerukunan bangsa, semoga sebagai tindakan nyata di dalam menjalin kebersamaan dan kerukunan bangsa, gereja membuka diri terhadap kebudayaan dan juga menggalakkan aneka ragam kegiatan seni lokal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi Corona COVID-19 ini. Semoga Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka yang sakit, memberikan kekuatan, keteguhan iman untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, juga peralatan yang dipakai, juga untuk para ilmuwan yang meneliti obat COVID-19 maupun yang sedang menguji cobakan vaksin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik agar ditemukan obat yang tepat dan juga sekaligus vaksin yang nantinya berguna untuk seluruh rakyat Indonesia agar bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berilah kami kesehatan, berilah kami sukacita, kegembiraan yang sejati, agar kami pun tetap bisa memuliakan Engkau melalui hidup, pelayanan, dan kegiatan kami sehari-hari. Semua doa ini kami ajukan kepadamu dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan, keluarga kita, dan usaha kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat malam, sampai berjumpa kembali bulan depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you call.
I, the Lord of wind and plain, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it